Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. So, guys, semalam pasukan Timnas Malaysia telah dikalahkan oleh Vietnam 2-0. Nah, ini menjadi satu tamparan yang sangat hebat buat Timnas Malaysia. Kerana apabila melihat Timnas Indonesia sebelum ini telah mengalahkan Vietnam 2 perlawanan guys. Kedua-dua perlawanan yang dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia ketika menentang Vietnam, iaitu musuh tradisi Timnas Indonesia dan juga musuh tradisi yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Akhirnya pasukan Timnas Indonesia telah mengalahkan pasukan Vietnam. Namun begitu, semalam juga Timnas Malaysia berlaga dengan Vietnam. Tetapi hasilnya, apa yang diperolehi Timnas Malaysia telah dikalahkan oleh Vietnam guys. Nah, inilah yang saya katakan satu tamparan yang sangat hebat buat Timnas Malaysia terhadap keputusan ataupun apa yang mereka perolehi hasil daripada perlawanan semalam. Bila melihat dari segi ranking di peringkat FIFA sebelum ini ya, Timnas Malaysia ini berada ranking di atas ya, manakala Timnas Indonesia berada ranking di bawah lagi ya. Tetapi sejak akhir-akhir ini perubahan yang cukup drastik ya telah berubah, yang mana Timnas Indonesia telah mencipta banyak kejayaan dan meraih banyak kemenangan. Nah, guys, mungkin ada perkara yang perlu diambil contoh ataupun diambil iktibar daripada apa yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia menjadikan Timnas Indonesia saat ini begitu unggul. Nah, guys, apabila melihat dari segi jurulatih ataupun coach yang dimiliki oleh pasukan Timnas Indonesia dan Malaysia, kedua-dua pelatih ini asal dari Korea Selatan. Tetapi bagaimana Indonesia bisa mencorak, mewarnai pasukan Timnas Indonesia sehingga saat ini Timnas Indonesia banyak meraih kejayaan demi kejayaan. Yang pastinya musuh tradisi Vietnam ya, selama 20 tahun ya, Timnas Indonesia berlaga di kandang Vietnam tidak pernah dimenangi oleh Timnas Indonesia. Tetapi baru-baru ini akhirnya penantian 20 tahun itu telah diraih ya oleh pasukan Timnas Indonesia, yang mana pasukan Timnas Indonesia telah mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri. Dua perlawanan yang telah dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia menentang Vietnam, kedua-dua perlawanan tersebut dimenangi oleh pasukan Timnas Indonesia. Nah, mungkin di sini ada perkara yang perlu kita lihat ya, dan Timnas Malaysia juga perlu berfikir, perlu melihat, perlu mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia sehinggakan Timnas Indonesia saat ini lebih mengungguli daripada beberapa negara sekitar yang ada di Asia Tenggara ini. Nah guys, jadi Malaysia tersingkir awal. Inilah yang banyak membuatkan peminat-peminat Harimau Melaya kecewa ya. Nah, jadi hasil pertandingan Malaysia U23 semalam, Malaysia telah dikalahkan 2-0. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh pasukan Timnas Malaysia kalau melihat daripada apa yang kita berlaku pada Timnas Indonesia? Mereka lebih jauh, lebih unggul berbanding dengan Timnas Malaysia saat ini. Jadi langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jom. Malaysia tersingkir. Tapi Malaysia sudah melakukan yang terbaik ya. Pemain-pemainnya sudah buat yang terbaik. Pertandingan Timnas Malaysia U23 versus Vietnam U23 Piala Asia U23 2024 malam ini. Namun sebelum kita bahas videonya, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan tombol like channel ini. Karena dengan satu subscribe dari kalian berarti kalian sudah membantu Mimin untuk membayar hutang yang di Pak Haji yang belum lunas. Jika sudah, mari kita lanjut.
Ya guys, Malaysia menangis malam ini usia tersingkir dari Piala AFC U20 2024. Hasil pertandingan Timnas U23 Malaysia versus Vietnam di babak grup Piala Asia U20 2024. Timnas Malaysia dan Vietnam baru saja saling berduel di laga kedua grup D Piala Asia U20 2024, di mana pertarungan ini menjadi salah satu pertarungan yang menentukan nasib kedua negara untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Vietnam sendiri saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Apabila kemenangan mereka atas Malaysia berlanjut hingga babak kedua, maka Vietnam semakin memantaskan dirinya untuk lolos ke babak 8 besar dengan 6 poin. Ya guys, 6 poin. Apa yang diperoleh Vietnam ini sama yang diperoleh dengan kotor tuan rumah. Mereka memperoleh 2 kemenangan dan memantaskan diri untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U20 2024. Ya guys, adapun jalannya pertandingan sendiri berlangsung sangat menegangkan, di mana kedua negara baik Malaysia maupun Vietnam saling jual beli serangan. Namun secara statistik Vietnam memang lebih sedikit dominan atas Malaysia di berbagai kesempatan. Target yang dilesatkan Vietnam cukup banyak dibandingkan Malaysia. Dengan begitu pula dengan penguasaan bola, Vietnam juga lebih sedikit menguasai dibandingkan Malaysia. Dan akhirnya Vietnam berhasil memenangkan pertandingan mencetak gol di menit ke-37, di mana Evan Kang berhasil merobek gawang timnas menit Malaysia ke-37 ya sekali dan menutup babak pertama dengan skor 1-0. Kemudian memasuki babak kedua, babak pertama sudah 1-0. Kembali mencetak gol keduanya sehingga skor berubah menjadi 2-0 kemenangan untuk timnas Vietnam. Dengan kekalahan ini, timnas Malaysia U23 dipastikan mandi lebih awal alias pulang kampung duluan. Selamat jalan timnas Malaysia, sampai doakan timnas Indonesia semoga bisa menang melawan Yordania besok, amin. Nampaknya ketika perlawanan yang berlaku semalam ya, kedua-dua saling berjual beli ketika berlaga Malaysia dan juga Vietnam. Jadi di sini apabila melihat tentang kekuatan timnas Vietnam ya, di situ ada perkara yang menjadi poin ya untuk timnas Malaysia. Sebenarnya apabila Indonesia bisa mengalahkan Vietnam, bermakna Malaysia pun boleh mengalahkan dalam tempo yang singkat. Ranking di peringkat FIFA, timnas Indonesia telah memotong timnas Malaysia. Jadi ini bermakna dari segi kekuatan, strategi dan skema yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong terhadap timnas Indonesia telah berhasil merubah kedudukan timnas Indonesia dan telah menjadikan timnas Indonesia itu menjadi satu tim yang kuat saat ini ya. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu dilihat balik oleh timnas Malaysia terhadap apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Ya, kalau dilihat daripada pemain-pemain timnas Malaysia ya, mereka sebenarnya telah melakukan sudah yang terbaik untuk perjuangan timnas Malaysia. Tetapi mungkin dari segi pemain-pemain ini ya, kalau dilihat di Indonesia yang saya tengok, mereka sentiasa membawa ya pemain-pemain berketurunan, pemain-pemain naturalisasi untuk dibentuk memperkuatkan timnas Indonesia itu. Dan di Malaysia dari segi untuk membawa masuk pemain-pemain keturunan ini kurang ya. Dia tidak seperti mana yang telah Indonesia lakukan. Jadi dari segi pemain itulah mungkin yang mudah dibaca oleh pihak lawan, sebab pemain itu saja ya, pusing-pusing pun mereka saja. Tetapi di Indonesia mereka sentiasa ada pertukaran wajah-wajah baru. Jadi dari segi pihak lawan dia tidak dapat membaca bagaimana rentak permainan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain yang baru ini, seperti yang telah Indonesia lakukan pada timnya. Tetapi kalau Malaysia, walaupun mereka ada kalanya boleh menampilkan yang lagi cantik ya,
persembahan mereka, tetapi itulah keadaan ataupun corak permainan pemain-pemain timnas Malaysia itu telah dibaca awal oleh pihak lawan. Jadi itulah yang saya lihat mungkin yang menyebabkan kekalahan pasukan timnas Malaysia. Dan yang pastinya perubahan yang begitu ketara ya, bagaimana timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Vietnam baru-baru ini setelah dua perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia dan juga Vietnam. Kedua-dua perlawanan tersebut dimenangi oleh Indonesia. Jadi ini bermakna skema dan juga strategi yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap pasukan timnas Indonesia, dia telah berjaya ya membentuk satu pasukan dengan skema yang dia lakukan terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi tamparan yang sangat besar, yang sangat hebat buat timnas Malaysia. Sekiranya mungkin dia tidak berubah ataupun tidak mencari jalan untuk mencontohi, bagi saya paling kurang timnas Malaysia perlu mencontohi apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia, karena negara yang paling hampir, negara tetangga, dan apa yang timnas Indonesia lakukan telah berhasil ya, dan Indonesia saat ini telah meraih hasilnya, yang mana timnas Indonesia saat ini lebih unggul berbanding dengan tim-tim yang lain yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi guys, walaupun atas kekalahan Malaysia ini ya, walaupun ada rasa kesedihan ya kami dari Malaysia, apa boleh buat, sebenarnya pemain-pemain timnas Malaysia sudah berusaha keras, bekerja bersungguh-sungguh ya, bermain bersungguh-sungguh, tetapi mungkin disebabkan skema dan juga strategi itu mungkin ada sedikit yang perlu diperhalusi. Jadi bersempena dengan timnas Indonesia yang terus maju ke hadapan, kami memberi dukungan yang penuh terhadap pasukan timnas Indonesia. Jadi di Piala AFC ini Malaysia sudah terkeluar awal ya, tersingkir awal daripada perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Cuma yang tinggal Indonesia saat ini, negara tetangga yang menjadi satu wakil ya. Dan saya mengharapkan pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan siapa lagi yang mau diikuti melainkan timnas Indonesia ya. Jadi timnas Indonesia akan berlaga pada malam ini ya, menentang Jordan. Di situ cukup imbang saja pun timnas Indonesia sudah layak untuk babak yang seterusnya ya. Tetapi bagi saya kalau imbang pun saya rasa tidak puas hati kan guys. Kita mau melihat timnas Indonesia meraih jaringan, sebab bila melihat poin di grup E, timnas Indonesia dia sudah berada poin yang 6 poin kalau tidak silap, dan urutan yang kedua dalam grup E ini. Jadi didoakan untuk timnas Indonesia, semoga dapat melakukan yang lagi baik untuk perlawanan menentang Jordania pada malam ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.